banyaknya salah dan hilaf kita yang sudah tak terhitung lagi, sehingga menyebabkan kita merasa malu kalau saja kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan keberkahan, keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kita meminta kepada Allah dengan asbab keagungannya supaya pertama kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan meminta supaya hajat dan permohonan kita dikabulkan olehnya atas keagungan Rasulullah SAW. Hal demikian itu sudah diperbuat beribu-ribu tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang lalu oleh Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah dari surganya atas melanggar perintah Allah, dikarenakan melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam bertaubat meminta ampunan kepada Allah di bawah arasnya sambil mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, bijahi Nabi Muhammad SAW." Berkatalah Nabi Adam, "Bagaimana engkau meminta ampunan kepadaku sementara engkau menyebutkan seorang nama yang belum aku pernah ciptakan? Aku baru ciptakan hanya engkau dan istri saja pula, sementara engkau meminta ampunan menyebut keagungan Muhammad." Maka apa kata Nabi Adam? "Ya Allah, walaupun aku belum pernah melihat wajah rupa nama Muhammad, tetapi saya yakin setelah aku menengadahkan kepala ke ruang arasmu, maka tertulis tertangkang Nabi Muhammad kau sandingkan dengan namamu. Tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Saya yakin ya Allah, tidaklah nama Muhammad tersebut kau sandingkan namanya dengan namamu, pasti kedudukannya, terkecuali pasti kedudukannya agung dan mulia menurutmu dan menurut aku. Maka oleh karena itu aku meminta ampunan atas segala dosa-dosaku, atas tidaklah menciptakan langit, aku tidaklah menciptakan engkau dan keturunan-keturunanmu nanti, aku tidak akan ciptakan malaikat-malaikat sebagai pengawalku, terkecuali karena aku menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka itulah sebabnya kita pun mencontoh Nabi Adam alaihissalam ketika meminta ampunuskan dunia ini, maka semuanya akan dibangkitkan kembali. Dari makhluk yang pertama Allah ciptakan sampai yang terakhir, nanti Allah akan bangkitkan kembali untuk meminta pertanggungjawaban perbuatan-perbuatan kita selama dalam dunia ini. Dan ketika itu setiap orang akan sibuk memikirkan nasib masing-masing. Seorang ayah akan sibuk memikirkan dirinya, tidak lagi memikirkan anak dan istri. Seorang istri sibuk memikirkan nasibnya sendiri tanpa memikirkan anak tercipta dan suami. Seorang anak pun dia sibuk dengan sendirinya memikirkan nasibnya, tak lagi memikirkan orang tua. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Yauma yafirru, pada hari akan lari. Yauma yafirru mar'u min akhihi, pada hari akan lari seorang saudara dari saudaranya, seorang ibu dari bapaknya, semuanya akan lari. Mereka sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Tetapi hanya ada satu hamba Allah yang agung dan mulia, yang beliau malah sibuk memikirkan nasib yang lainnya, nasib umat-umatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ketika kita bisa menziarahinya dari jauh dari tempat di sana, kita bisa meluangkan waktu, bisa kita mengeluarkan uang yang bukan sedikit hanya demi menziarahi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan waktu, harta, tenaga yang kita keluarkan. Bapak Ibu, di samping sebelah kanan kita sudah terlihat bangunan masjid yang besar dan megah. Masjid ini terletak di area tanah alam, sama seperti di Palembang sana. Masjid yang ada di sebelah kanan ini adalah masjid yang kita tuju, yang dinamakan dengan Masjid Bikrul Ali atau Masjid Ibnu Khulaifah atau Masjid Syajarah. Kenapa dinamakan dengan Masjid Syajarah? Karena dulu ketika Rasulullah mengambil niat mikot di tempat ini, terdapat sebuah pohon yang besar dan rindang sehingga dijadikan tempat berteduh para sahabat. Maka disebutlah dengan pohon Syajarah, karena Syajarah artinya adalah pohon. Maka desain interior masjid ini berbeda dengan masjid yang lain. Masjid ini tengahnya dikosongkan dan ditanami pepohonan untuk
menunjukkan bahwa ini yang dimaksud dengan masjid syajarah atau masjid pohon pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan pula dengan Masjid Dhul Hulaifah karena berada di sebuah distrik atau di sebuah jalan yang bernama Jalan Dhul Hulaifah. Namun belakangan ini masjid ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Bi'rul Ali. Bi'run artinya sumur, Ali artinya nama seorang pahlawan, bukan sahabat Rasul yang dimaksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, akan tetapi Ali yang dimaksud di sini adalah seorang sultan dari Sudan yang melihat kondisi. Hai. Assalamualaikum. Masjid Bir Ali. Haji kecil Besti. Banyak jualan di dalam masjid. Toilet sebelah kiri, Nek. Anak ke toilet. Hah? Ada. Kita sholat di pintu 8. Itu yang belum ngambil wudhu, Nenek. Ditonjokin dulu toilet. Kita sholat karena sudah punya wudhu. Ya. Kasih, Nek. Nah, ini pada sholat di luar. Sholat di dalam, di luar. Di dalam atau di luar kita? Jadi Ustaz ngomong apa? Di luar apa kita? Di dalam. Alhamdulillah selesai sholat ihram di Masjid Bir Ali. Ali persiapan umroh. Kakek ngambil niatnya di dalam bus. Arin tadi sholat ihram. Sholat ihram. Tadi Arin sholat ihram. Hebat, masya Allah. Masya Allah.